Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul hajatu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sidi, lala, sahabat-sahabat Himami Maghrib Dialnya, di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita malam ini adalah tata cara membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Puasa yang diwajibkan oleh umat Islam yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Maka apabila di antara kamu ada yang sakit atau musafir, maka wajib atasnya mengganti sebanyak ia tinggalkan ketika waktu dia sakit atau musafir di hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Dan jika ada di antara kamu yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka wajib atasnya membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin, 1 puasa, 1 porsi makanan kepada orang miskin. Nah, inilah inti daripada tema kita hari ini. Kapan kita membayar fidyah dan kepada siapa-siapa saja yang dibolehkan membayar fidyah itu, karena tidak semua orang yang meninggalkan puasanya di bulan suci Ramadan itu membayar fidyah, tetapi yang utama bagi orang yang meninggalkan puasanya di dalam bulan suci Ramadan adalah membayar puasa dengan puasa. Tetapi ada kondisi tertentu, misalnya ada orang yang sakit keras atau sakit menahun, atau seorang ibu hamil yang bayinya membutuhkan asupan gizi selama masa hamilnya. Begitu juga ibu yang menyusui, yang bayinya membutuhkan asupan ASI dari ibunya selama waktu panjang. Maka kata para ulama bahwa di dalam kondisi ini baginya tidak perlu mengganti puasa atau qada, tetapi dia cukup membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Bagaimana tata cara membayar fidyah? Ada beberapa tata cara yang dilakukan oleh ulama kita di dalam membayar fidyah ini. Di antaranya kita boleh memasak di rumah, lalu memanggil orang-orang miskin sebanyak puasa yang kita tinggalkan. Misalnya kita tinggalkan 20 puasa di dalam bulan suci Ramadan, maka kita boleh memanggil 20 orang miskin untuk makan di rumah. Hal ini dicontohkan oleh Imam Malik. Beliau melakukan ketika di akhir hayatnya memasuki usia uzur, tidak kuat lagi berpuasa. Kedua, kita juga bisa membayar pakai makanan pokok atau bahan mentah.
Kalau di kita makanan pokok kita adalah beras, maka kita bisa membayar beras. Berapakah ukurannya? Setelah dikonversi, maka kira-kira yang harus kita bayar dalam hitungan beras adalah 1,5 kilo, atau kalau diuangkan bisa 15.000 rupiah. Nah, inilah yang akan kita berikan kepada fakir, orang miskin. Berapa puasa yang kita tinggalkan, maka kita mengeluarkan fidyanya, bayar dendanya dengan beras tadi itu sesuai dengan jumlah puasa yang kita tinggalkan. Misalnya kita tinggalkan 30 puasa, 1 Ramadan penuh, maka kita wajib mengganti dengan 1,5 kilo kali 30 hari sama dengan 45 kilogram yang harus kita keluarkan. Kemudian ada yang bertanya, apakah boleh mengganti bayar fidyah itu dengan uang? Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali, umat Islam tidak boleh mengganti fidyah dengan uang, karena bunyi ayat mengatakan bahwa wa fidyatu ta'amu miskin. Fidyahnya adalah memberikan makan kepada orang miskin. Tetapi Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, membolehkan untuk membayar fidyah dengan uang, yaitu dengan mengkonversi nilai bahan makanan itu kepada uang. Misalnya tadi 1,5 kilo, maka jika kita konversi dengan nilai rupiah, maka bisa sebanyak 15.000 rupiah. Alasannya adalah bahwa kata Imam Hanafi, bahwa umumnya orang-orang menjelang puasa itu sudah mempersiapkan bahan-bahan pokok di rumahnya, kecuali biasanya mereka membutuhkan uang untuk membeli kelengkapan gizi, kelengkapan makanannya tersebut, seperti membeli lauk, membeli buah, membeli susu, dan seterusnya. Nah, kapan fidyah itu harus dibayar? Para ulama sepakat bahwa batas pembayaran fidyah itu adalah dari awal Ramadan, boleh dibayar dia selama bulan suci Ramadan, dan bisa juga dibayar setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Tetapi bagi orang yang uzur, ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit permanen, tidak boleh membayar fidyah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya demikianlah kuliah singkat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya kepada kita semuanya, terutama kepada diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.